Sidang Pengadilan Agama Karanganyar Senin 10 Januari 2022 dengan register perkara nomor 320-PD-P2 2022-PA.KRA segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar kelas 1A yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 320-PD-2022-PA.KRA antara Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat pada hari ini Senin 10 Januari 2022 dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan tertutup untuk umum. Register perkara nomor 320-PD-G-2022-PA.KRA antara Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari penggugat dan saudara tergugat. Saudari penggugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, saudari penggugat, sebelum kita mulai sidang pada hari ini, terlebih dahulu saya akan tanyakan identitas saudari terlebih dahulu. Tolong Anda tunjukkan kartu tanda penduduk Anda kepada kami terlebih dahulu. Baik, saudari penggugat, siapa nama saudari? Nama saya Isfaul Hasanah, Yang Mulia. Baik, berapa umur saudari? Saya berumur 29 tahun, Yang Mulia. Baik, di mana alamat? Saya beralamat di Jalan Lajer, RT 5 RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. Baik, apa agama saudari? Islam, Yang Mulia. Baik, saudari penggugat, apakah saudari pada sidang hari ini datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Iya, saya datang dengan sendirinya, Yang Mulia. Baik, untuk tergugat, sebelum persidangan kita mulai, kami akan menanyakan identitas Anda. Silakan tunjukkan kartu identitas Anda kepada kami. Baik, siapa nama saudara? Nama saya Muhammad Fairis. Berapa umur saudara? Umur saya 33 tahun, Yang Mulia. Baik, di mana alamat saudara? Saya bertempat tinggal di Lajer, RT 5 RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. Baik, apakah agama saudara? Saya beragama Islam, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah pada persidangan hari ini Anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum Anda? Saya datang sendiri tanpa didampingi kuasa hukum, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke pengadilan ini? Ya, Yang Mulia, saya datang ke sini untuk mengikuti sidang perceraian. Baik, siapa nama istri Anda? Isfaul Hasanah. Baik, saudari penggugat, apakah benar yang dikatakan oleh saudara tergugat bahwasannya Anda adalah istri sah dari saudara tergugat? Iya, benar, Yang Mulia. Saya adalah istri sahnya. Baik, apakah Anda mengetahui mengapa Anda datang ke sini? Iya, Yang Mulia. Saya datang ke sini untuk mengikuti persidangan cerai gugat. Baiklah, kalau begitu saudari penggugat dan saudara tergugat, Anda datang ke sini berdasarkan panggilan yang sudah datang kepada Anda dari beberapa hari yang lalu. Panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara cerai gugat antara Isfaul Hasanah sebagai penggugat dan Muhammad Fairis sebagai tergugat sesuai pasal 30 ayat 1 HIR garing pasal 154 RBG. Sebelum memeriksa perkara ini, kami berkewajiban memberi nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda mengetahui itu?
Pada awal pernikahan Anda berdua telah berjanji, janji setia yang telah Anda ucapkan pada pernikahan, tetapi mengapa kalian langgar? Bagaimana kita akan mendapatkan sebuah hidayah dari Allah jika kita sebagai umatnya tidak melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tidak suka orang bercerai. Kemudian jika Anda bercerai, kasihan anak Anda. Jika Anda memiliki anak, kasihan terhadap psikis dan psikologi mereka. Mereka akan terganggu karena perceraian Anda ini. Kasih sayang akan berkurang. Itu akan berdampak bagi anak kalian ke depannya nanti. Akan lebih baik jika permasalahan antara ibu dan bapak kita selesaikan secara kekeluargaan dan secara kepala dingin, supaya nantinya kalian dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan rumah tangga kalian dan kehidupan keluarga kalian nantinya. Silakan untuk hakim melakukan perdamaian kepada para pihak terlebih dahulu. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Langsung saja, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak penggugat dan tergugat, jika kami melihat pada isi dari surat gugatan, terlihat bahwa saudara memulai bahtera rumah tangga sejak tanggal 4 Mei 2013. Ini menunjukkan bahwa saudara penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun, yang mana terdapat kenangan manis yang sulit untuk dilupakan dan sebuah perceraian akan sangat disayangkan apabila terjadi. Apakah pihak penggugat dan tergugat sudah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut? Sudah, Yang Mulia. Saya merasa sangat kecewa dengan suami saya dan saya yakin dengan keputusan untuk bercerai. Saudara penggugat dan tergugat, kita menyadari bahwa kita semua sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan hilaf. Dan sebagai manusia, kita juga selayaknya untuk saling memaafkan antar kesalahan yang diperbuat. Terlebih lagi, di sini penggugat dan tergugat sudah terikat dalam ikatan suci pernikahan. Sangat disayangkan jika pernikahan tersebut harus berakhir dengan sebuah perceraian, karena dampak yang besar bagi Anda dan anak Anda ke depannya. Apakah di sini baik ibu dan bapak sudah mempunyai anak? Sudah, Yang Mulia. Kami memiliki anak laki-laki yang berusia 8 tahun. Di sini anak bapak dan ibu masih kecil yang memerlukan kasih sayang tentunya. Apakah Anda yakin anak Anda akan baik-baik saja jika bapak dan ibu bercerai? Anak saya akan baik-baik saja, Yang Mulia. Insya Allah saya akan mengurusnya. Seperti yang saudara penggugat dan tergugat ketahui, bahwa perceraian adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kami di sini selaku hakim harapkan pada penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niat untuk bercerai, karena keluarga yang sakinah mawaddah warohmah adalah tujuan kita semua, yang mana semua itu akan tercapai jika kita masing-masing mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri maupun sebagai suami. Maka dari itu, marilah pihak penggugat dan tergugat, mari kita selesaikan secara damai saja. Saya sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan suami saya, Yang Mulia. Tetapi, menurut saya, perilaku tergugat sungguh menyakiti saya dan perilakunya sama sekali bukan sebuah contoh yang baik bagi anak saya. Pihak keluarga sudah memberi saya nasihat untuk tidak bercerai, tetapi saya sudah bulat tekad tetap akan bercerai dengan suami saya. Bagaimana tergugat? Sebagai suami, apakah Anda siap dan mau dicerai gugat oleh istri Anda? Yang Mulia, pasangan mana yang mau bercerai? Karena saya tidak ingin bercerai, namun istri saya menginginkan hal tersebut, dan dengan rasa hormat saya serahkan semua kepada majelis hakim. Baiklah, saya serahkan kembali pada Hakim Ketua. Baik, saudari penggugat, apakah Anda yakin akan tetap menggugat suami Anda untuk bercerai? Saya sudah yakin, seyakin-yakinnya Yang Mulia, saya tetap berpendirian pada keputusan saya untuk bercerai. Keputusan saya sudah bulat. Bagaimana saudara tergugat? Saya serahkan kepada majelis hakim, Yang Mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari akan mempertimbangkannya kembali untuk tidak menggugat suami Anda dan menyelesaikan dengan cara yang baik-baik saja? Mohon maaf Yang Mulia, saya tetap pada keputusan saya. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai pada persidangan ini tampaknya belum berhasil. Namun tentunya kami semua berharap perdamaian adalah jalan keluar terbaik dalam permasalahan kali ini.
Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim masih wajib memberikan kesempatan pada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini secara mediasi. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah kalian akan memilih hakim mediasi dari kami atau Anda akan memilih sendiri? Akan kami serahkan pada majelis hakim. Baik. Baiklah, setelah kami sebagai majelis hakim berdiskusi sejenak, maka kami putuskan bahwa hakim mediasi permasalahan penggugat dan tergugat pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Fahrul Rozi, SAG MHI. Bagaimana saudara penggugat dan tergugat? Apakah bersedia? Kami bersedia, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, jika usaha damai dalam persidangan ini kurang berhasil, sebelum perkara ini diperiksa, para pihak harus melalui mediasi terlebih dahulu yang akan dilakukan di luar persidangan. Untuk memberi kesempatan bagi penggugat dan tergugat dalam melaksanakan mediasi, maka persidangan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan, yaitu pada Senin, tanggal 17 Maret 2022 pukul 1 WIB. Atas panggilan ini, kami nyatakan pada penggugat dan tergugat, ini adalah panggilan resmi dan patut secara hukum. Sidang perkara gugat cerai dengan register perkara nomor 320-PD.G garing 2022 PA KRA dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil. Sidang kami nyatakan ditutup. Silakan para pihak untuk ke ruangan mediasi. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar, Senin 17 Januari 2022 dengan register perkara nomor 320-PDT.G/2022-PA.KRA segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar kelas 1A yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan perkara nomor 320-PDT.G/2022-PA pada 17 Maret 2022 antara saudari Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dan atau kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat walafiat? Iya, Yang Mulia, saya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, saudara tergugat, apakah saudara dalam kondisi sehat walafiat? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum masuk ke dalam pokok persidangan kali ini, dipersilakan Hakim Anggota 1 untuk menyampaikan nasihatnya kepada pihak penggugat maupun tergugat. Baik, marilah sama-sama kita merenungkan bahwa perceraian adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah. Karena pernikahan adalah sakral, di mana di situ terdapat akad yang bermakna bersedia bertanggung jawab, saling bahu-membahu, dan menerima satu sama lain dalam keluarga. Baik, itulah nasihat yang disampaikan. Saya ingin penggugat dan tergugat sama-sama merenungkan kembali. Baiklah, saudari penggugat, apakah sudah melaksanakan mediasi dengan pihak tergugat dengan bantuan hakim mediator? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana hasilnya? Saya tetap pada gugatan yang kami ajukan dan mohon sidang dilanjutkan kembali. Bagaimana dengan pihak tergugat? Benar, Yang Mulia, kami sedang menjalankan proses mediasi. Kami berupaya agar bisa berdamai dengan pihak penggugat, namun ditolak oleh pihak penggugat. Baiklah, berdasarkan laporan yang masuk dari hakim mediator, yang mediasi para pihak tertulis, kalau hasil mediasi tidak berhasil,
Oleh sebab itu mediasi saya nyatakan gagal. Selanjutnya, karena kedua belah pihak sudah didampingi atau dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing, pihak penggugat apakah sudah siap untuk membacakan gugatannya? Adakah tambahan atau perubahan dalam gugatan yang telah saudari ajukan ini? Kami siap membacakannya, Yang Mulia. Tidak ada penambahan ataupun perubahan terhadap gugatan yang telah kami ajukan, Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat apakah sudah mendapatkan salinan dari gugatan yang akan dibacakan? Sudah, Yang Mulia. Baik, karena pihak penggugat sudah siap dengan gugatannya, maka dengan ini saya nyatakan sidang tertutup untuk umum. Baiklah, kepada pihak penggugat, dipersilakan membacakan gugatannya. Yang Mulia, tanggal 2 Januari 2022, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Isol Hasanah, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Lajer, RT 5 RW 18 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Muhammad Fairis, umur 33 tahun, alamat di Lajer, RT 5 RW 18 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan pengajuan gugatan tersebut sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 Mei 2013, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 152-9-V-2013. 2. Bahwa sebelum menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus dijaka. 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Lajer, RT 5 RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar. 4. Bahwa kemudian setelah tergugat minta penggugat untuk di rumah orang tua penggugat karena tergugat ada masalah dengan keluarga besar tergugat terkait dengan masalah warisan. Dan kemudian penggugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat hingga sekarang. 5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aldebaran, lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Mei 2014. 6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat semula rukun dan baik-baik saja. Akan tetapi, sejak sekitar awal tahun 2016, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh penggugat, yang mana mereka itu selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan juga tergugat. 7. Bahwa orang tua tergugat selalu meminta supaya penggugat dan tergugat untuk segera membuat rumah tinggal sendiri, padahal antara penggugat dan tergugat itu belum ada kemampuan untuk membuat rumah sendiri. Tidak hanya itu, orang tua tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan juga menuduh penggugat selalu menghabiskan uang. 8. Bahwa dampak selalu ikut campur dalam urusan penggugat menjadikan hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan sering menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Bahwa pada suatu yang jelas, tergugat juga minta kepada penggugat untuk bercerai dan penggugat mempersilahkan agar tergugat yang mengajukan. 9. Bahwa kemudian demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat mencoba untuk mewujudkan keinginan orang tua tergugat dengan cara bekerja mencari uang sendiri ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita atau 10.
bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018, penggugat berangkat untuk kerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan. 11. Bahwa kemudian setelah 2 penggugat bekerja di Taiwan yang tahun 2020, penggugat mampu mewujudkan apa yang diminta oleh orang tua tergugat, yaitu mampu membuat rumah tinggal sendiri. Namun yang terjadi justru tergugat bukannya berterima kasih kepada penggugat tetapi wanita lain. 12. Bahwa puncaknya pada bulan September 2021, tergugat ketahuan berselingkuh dan diketahui oleh penggugat yang kemudian dilaporkan di Polres Karanganyar. Bahwa dengan demikian, penggugat merasa sangat disakiti dan tidak dihargai, serta penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dengan tergugat, dan juga karena sudah 3 tahun lebih tidak tinggal satu rumah lagi pada penggugat barang cerai ini di Karanganyar. 14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil gugatan penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku dan pasal 32 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf B, F, Kompilasi Hukum Islam. 15. Bahwa karena perbuatan dan tingkah laku tergugat yang tidak bisa memberi contoh yang baik bagi anak, terutama dari sisi akhlak dan juga moral, maka mohon hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 105 huruf A dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Primer, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon agar ketua penggugat Pengadilan Agama kelas 1 Karanganyar memeriksa dan juga mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugat cerai penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain subro tergugat terhadap penggugat. 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Aldebaran lahir di Karanganyar tanggal 11 Mei 2014 diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku. Subsider, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang sebaik-baiknya. Demikian gugatan ini dibuat dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Karanganyar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Isfaul Hasanah. Baik, saudari penggugat, apakah gugatan saudari masih ada yang perlu disempurnakan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah memahami dan mengerti maksud gugatan dari saudari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, terhadap gugatan yang telah dibacakan tadi, apakah saudara akan jawab dengan lisan ataupun tulisan? Akan kami jawab secara tertulis, Yang Mulia, dan kami mohon untuk ditunda minggu depan guna menyiapkan jawaban dan bisa kami sampaikan minggu depannya. Baiklah, karena tergugat dan kuasa hukumnya belum siap untuk menyampaikan jawabannya, maka sidang saya nyatakan ditunda untuk 1 minggu yang akan datang. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka, ditunda, dan ditutup. Panitera mohon dicatatkan untuk agenda 1 minggu yang akan datang dan disampaikan. Sidang ketiga dengan agenda mendengarkan jawaban tergugat akan dilaksanakan pada 24 Maret 2022. Mohon para pihak dan kuasa hukumnya datang tepat waktu. Meninggalkan ruangan hanya dipersilakan berdiri.
Sidang Pengadilan Agama Karanganyar Senin 24 Maret 2022 dengan register perkara nomor 320-PDT.G/2022-PA.KRA segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar kelas 1A yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan perkara nomor 320-PDT.G/2022-PA pada tanggal 24 Maret 2022 antara Saudari Ispaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Saudara Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat dengan agenda pembacaan jawaban tergugat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Ispaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia. Saya dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan. Saudara tergugat, apakah saudara dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan. Sebelum memasuki pokok persidangan, dipersilakan Hakim Anggota 2 memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat. Sebetulnya, apakah Anda siap menanggung resiko dari perceraian yang paling menanggung akibat dari perceraian bukan Anda sekalian, melainkan anak-anak Anda lah yang merasakan dampaknya. Dampak atas keegoisan orang tuanya. Mohon hal ini bisa dipikirkan matang-matang. Seperti yang dikatakan Hakim Anggota 2 untuk hal ini dapat dipikirkan. Baiklah, akan kita lanjutkan bagaimana saudara tergugat. Sudah siapkah saudara untuk membacakan jawaban atau gugatan penggugat? Kami sudah siap, Yang Mulia. Kami juga akan menyampaikan jawaban gugatan, Yang Mulia. Karena pihak tergugat sudah siap dengan jawaban tergugat, maka sidang saya nyatakan ditutup untuk umum. Silakan tergugat menyerahkan salinan jawaban tergugat kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Saudara tergugat, monggo dipersilakan membacakan jawaban gugatannya. Baik, Yang Mulia. Karanganyar 10 Januari 2022. Perihal jawaban perkara nomor 320-PDT.G/2022-PA.KRA kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Fairis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lajer, RT 5, RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini akan menyampaikan jawaban atas permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Ispaul Hasanah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lajer, RT 5, RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam eksepsi, kualifikasi perbuatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan obskur libel. Bahwa dengan melihat gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 2 Januari 2022, bahwa penggugat memanipulasi alasan dan memperkeruh keadaan yang sebenarnya tidak terjadi dalam rumah tangga. Seperti pada gugatan poin 12, penggugat telah melakukan tindakan manipulasi bahwa tergugat telah ketahuan berselingkuh dan telah dilaporkan di Polres Karanganyar. Padahal sudah terbukti bahwa penggugatlah yang menjadi tersangka karena telah menyewa perempuan untuk menjebak tergugat. Maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak diterima.
Dengan ini tergugat hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 4 Mei 2013, sebagaimana yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 152 garing 09 garing P garing 2013. 3. Bahwa benar sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus dijaka. 4. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Lajar RT 5 RW 18 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Keramat Kabupaten Karanganyar. 5. Bahwa benar kemudian setelah 3 bulan tinggal di rumah orang tua tergugat, tergugat minta kepada penggugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat karena tergugat ada masalah dengan keluarga besar tergugat terkait dengan masalah warisan, dan kemudian penggugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat hingga sekarang. Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aldebaran, lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Mei 2014. Bahwa benar 7. Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat semula rukun dan baik-baik saja. Akan tetapi sejak awal tahun 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. 8. Bahwa benar orang tua tergugat selalu meminta supaya penggugat dan tergugat untuk segera membuat rumah tinggal sendiri, padahal antara penggugat dan tergugat belum ada kemampuan untuk membuat rumah sendiri. Tidak hanya itu, orang tua tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan menuduh penggugat selalu menghabiskan uang tergugat. 9. Bahwa benar dampak dari orang tua tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat menjadikan hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan sering menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Bahkan tanpa ada sebab yang jelas, tergugat juga minta kepada penggugat untuk bercerai dan penggugat mempersilahkan agar tergugat mengajukan. 10. Bahwa benar kemudian demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat mencoba untuk mewujudkan keinginan orang tua tergugat dengan cara bekerja mencari uang sendiri ke luar negeri sebagai TKW. 11. Bahwa benar kemudian pada bulan April tahun 2018 penggugat berangkat untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan. 12. Bahwa benar kemudian setelah 2 tahun penggugat bekerja di Taiwan, tepatnya pada tahun 2020 penggugat mampu mewujudkan apa yang diminta oleh orang tua tergugat, yaitu mampu membuat rumah tinggal sendiri. 13. Bahwa tidak benar jika tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain seperti yang diutarakan oleh penggugat pada poin gugatan nomor 11. 14. Bahwa tidak benar jika pada bulan September 2021 tergugat ketahuan berselingkuh dan kemudian dilaporkan di Polres Karanganyar, melainkan yang sebenarnya yang terjadi ialah penggugat sengaja menjebak tergugat dan menyewa perempuan lain untuk sengaja mengaku menjadi selingkuhan tergugat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi 1, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat tergugat Muhammad Fairuz. Baik, bagaimana, masih ada lagi yang akan saudara tergugat sampaikan? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana saudari penggugat? Apakah jawaban dari saudara tergugat sudah jelas? Apakah akan memberikan jawaban secara lisan atau tulisan? Secara garis besar, kami sudah menghadapi, kami butuh waktu replik. Jadi kami menunggu untuk menyiapkannya sehingga kami bisa sampaikan pada sidang.
Baiklah, karena penggugat belum siap untuk menyampaikan replik, maka sidang saya nyatakan dibuka, ditunda, dan ditutup. Sidang keempat dengan agenda mendengarkan replik akan dilaksanakan pada 1 April 2022. Dimohon para pihak dan kuasa hukumnya datang tepat waktu. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar Senin 1 April 2022 dengan register perkara nomor 320-PDT-G-A segera dimulai. Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar kelas 1A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dengan perkara nomor 320-PDT-G-2022-PA pada 1 April 2022 antara Saudari Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Saudara Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat. Dengan agenda pembacaan replik akan dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Saudari Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia, saya dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan. Saudara tergugat, apakah saudara dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Sebelum kita melangkah memasuki proses persidangan, dipersilakan kepada Hakim anggota 1 untuk menyampaikan nasihatnya kepada penggugat dan tergugat. Sungguh sangat disayangkan rumah tangga yang dibina bertahun-tahun harus kandas karena ego masing-masing. Maka dari itu, bagi siapapun yang merasa bersalah karena menjadi pemicu diadakannya persidangan hari ini, dimohon untuk introspeksi diri sebelum semua terlambat. Baik, dimohon nasihat tadi bisa menjadi pertimbangan ya bagi penggugat maupun tergugat. Baiklah, akan kita lanjutkan bagaimana pihak penggugat. Apakah saudari sudah siap membacakan replik? Saya sudah siap, Yang Mulia. Baik, karena pihak penggugat sudah siap dengan repliknya, maka sidang saya nyatakan ditutup untuk umum. Silakan saudari penggugat menyerahkan salinan repliknya kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan untuk penggugat membacakan repliknya. Baik, Yang Mulia. Replik tergugat atas jawaban tergugat dalam perkara nomor 320-PDT-G-2022 PAKRA Karanganyar 19 Maret 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar perihal replik penggugat atas jawaban tergugat nomor 320-PDT-G-2022 PAKRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Isfaul Hasanah, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Lajer RT 5 RW 18 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Muhammad Fairis, umur
umur 33 tahun, alamat di Lajer RT 5 RW 18 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat. Atas nama penggugat, dengan ini mengajukan replik atas eksepsi dan jawaban tergugat sebagai berikut, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil tergugat dalam eksepsi dan jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh penggugat. 2. Bahwa sama sekali tidak benar dalil dalam eksepsi tergugat yang menyatakan dan menolak gugatan penggugat tentang perselingkuhan yang diuraikan pada poin jawaban nomor 13. 3. Bahwa tidak benar cerita yang dibangun oleh tergugat dalam poin surat jawaban nomor 14 untuk meyakinkan majelis hakim dengan pengakuan penjebakan perselingkuhan yang dibuat secara sengaja oleh penggugat. 4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi. 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan di dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam konvensi, 1. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dalil penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Subsidiar, apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik atas jawaban tergugat kami sampaikan. Oleh karenanya, dalam replik ini, kami mohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana rinciannya telah disampaikan dalam gugatan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Isfaul Hasanah. Baik, apakah tergugat sudah jelas dengan replik yang dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Sudah jelas, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis? Kami akan mengajukan duplik secara tertulis, Yang Mulia, dan kami mohonkan untuk ditunda minggu depan guna menyiapkan duplik. Baiklah, karena tergugat dan kuasa hukumnya belum siap untuk menyampaikan dupliknya, maka sidang saya nyatakan dibuka, ditunda, dan ditutup. Sidang ketiga dengan agenda mendengarkan duplik tergugat akan dilaksanakan pada 8 April 2022. Dimohon para pihak dan kuasa hukumnya datang tepat waktu. Saya sudahi untuk saat ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar 8 April 2022 dengan register perkara nomor 320-G/2022-PA.KRA segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar kelas 1A yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan perkara nomor 320-PDDG-2022-PA pada 8 April 2022 antara Saudari Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Saudara Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat dengan agenda pembacaan duplik akan dimulai.
Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan pada kali ini. Baik, saudara tergugat, apakah saudara dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, sebelum kita melangkah memasuki proses persidangan, dipersilakan kepada hakim anggota 2 untuk menyampaikan nasihatnya kepada penggugat dan tergugat. Monggo. Sungguh sangat disayangkan, rumah tangga yang dibina bertahun-tahun harus kandas karena ego masing-masing. Maka dari itu, bagi siapapun yang merasa bersalah karena menjadi pemicu diadakannya persidangan hari ini, dimohon untuk introspeksi diri sebelum semua terlambat. Baik, dimohon nasihat tadi bisa menjadi pertimbangan ya bagi penggugat maupun tergugat. Baiklah, akan kita lanjutkan bagaimana saudari tergugat, bagaimana saudara tergugat, apakah saudara sudah siap membacakan dupliknya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, karena pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya, maka sidang saya nyatakan ditutup untuk umum. Silakan saudara tergugat untuk menyerahkan salinan dupliknya kepada majelis hakim dan kuasa hukum penggugat. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan tergugat untuk membacakan dupliknya. Baik, Yang Mulia. Duplik tergugat atas eksepsi replik penggugat. Karanganyar, 19 Maret 2022. Perihal duplik tergugat atas eksepsi replik penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Fairis, umur 33 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lajar RT 5 RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik dan eksepsi penggugat tanggal 19 Maret pada perkara nomor 320 garing PDT-G garing 2022 garing PA.KRA terhadap penggugat yang bernama Isfaul Hasanah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lajar RT 5 RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berkenan dengan surat replik dan eksepsi penggugat atas gugatan penggugat dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku tergugat menanggapinya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat masih tetap pada prinsip dalil-dalil dan jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil penggugat dalam gugatannya dan repliknya. 2, bahwa dalil-dalil yang diungkapkan penggugat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada. 3, bahwa dalil-dalil penggugat tidak sesuai adanya dan tidak semua dengan alasan untuk diajukan gugatan perceraian yang terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Junto, karena kegiatan yang terjadi yakni percekcokan bagaimana yang disampaikan penggugat atas gugatannya dalam replik penggugat. Dalam pokok perkara, 1, bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. 2, bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat dengan alasan yang dikemukakan penggugat dalam replik jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan benar dan dengan tegar kebenarannya. 3, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil tergugat yang lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan penggugat
sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon yang terhormat Majelis Hakim untuk memproses perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan dan duplik penggugat seluruhnya. 2. Menerima jawaban dan duplik tergugat. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Subsidiar. Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang sebaik-baiknya. Demikianlah duplik kami sampaikan. Atas kesempatan yang diberikan, diucapkan terima kasih. Hormat tergugat Muhammad Fairis. Baik, apakah penggugat sudah jelas dengan duplik yang dibacakan oleh kuasa hukum atau tergugat itu sendiri? Sudah jelas, Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim menilai cukup jawab-jawab di antara para pihak. Sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan alat-alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Kami minta tenggang waktu untuk 1 minggu untuk menyiapkan alat bukti. Baik. Baiklah, penggugat meminta waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan alat bukti. Apakah pihak tergugat merasa keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda untuk minggu depan dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Dimohon penggugat untuk menyiapkan alat buktinya dan saksi-saksinya minggu depan. Dengan ini, saya nyatakan sidang dibuka, ditunda, dan ditutup. Sidang ke-6 dengan agenda pembuktian akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022. Dengan mengucap alhamdulillah, saya tutup sidang kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran hadzal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim dipersilahkan untuk menentukan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar 15 April 2022 dengan register perkara nomor 320-PDTTIG-2022-PA-KRA segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 320-PDTTG-2022-PA-KRA pada 15 April 2022 antara saudari Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat akan segera dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baiklah, saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan pada kali ini. Baiklah, saudara tergugat, apakah saudara dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baiklah, seperti biasa akan ada sebuah nasihat yang akan disampaikan oleh hakim anggota kedua. Silakan. Jadikan anak sebagai kunci jika sewaktu-waktu rumah tangga dalam keadaan buruk. Jadikan anak sebagai hal yang utama untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga hal yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh hakim anggota 2 bisa menjadi pertimbangan. Bagaimana saudari penggugat dan kuasa hukumnya sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksinya dan juga barang bukti lainnya?
Iya, kami sudah siap Yang Mulia. Baik, karena penggugat sudah siap dengan bukti yang akan disampaikan, maka dengan ini sidang saya nyatakan ditutup untuk umum. Silakan untuk penggugat menyampaikan buktinya. Kami membawa alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi KTP, dan juga kami telah menghadirkan satu orang saksi. Baiklah, saudari penggugat, silakan maju untuk memperlihatkan barang buktinya kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baik, mohon kepada hakim anggota 1 untuk memeriksa keabsahan barang bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Baik, bagaimana hakim anggota 1? Apakah barang bukti yang disampaikan oleh penggugat sah? Barang bukti yang disampaikan oleh penggugat sah, Yang Mulia. Baiklah, saudara tergugat mohon ke depan untuk menyaksikan alat bukti dari penggugat. Baik, Yang Mulia. Alat bukti dari penggugat sah, Yang Mulia. Baiklah, mohon tergugat kembali ke tempatnya. Maka berkaitan dengan alat bukti yang telah diajukan, saya akan memberi kode P1 terhadap fotokopi KTP sebagai alat bukti yang sah dan berharga. Dan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan, alat bukti selanjutnya akan saya beri kode P2 terhadap fotokopi kutipan akta nikah sebagai alat bukti yang sah dan berharga dan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Untuk saudari penggugat, adakah alat bukti yang ingin diajukan lagi? Ada Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi, yakni Saudara Rehendi Brian dan Saudara Muhammad Muhaimin. Dipanggil masuk untuk menuju ruang sidang, saksi penggugat Saudara Rehan Brian dan Saudara Muhammad Muhaimin. Baik, untuk saudara saksi, sebelum Anda memberikan kesaksian pada sidang ini, maka saudara sekalian akan disumpah oleh hakim anggota 1. Silakan. Baiklah, kepada kedua saksi penggugat dimohon untuk berdiri. Baik, saudara saksi, apakah saudara beragama Islam? Saya beragama Islam, Yang Mulia. Untuk saudara saksi, mohon tirukan apa yang saya ucapkan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan memberikan kesaksian. Saya akan memberikan kesaksian Yang sebenar-benarnya. yang sebenar-benarnya. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ada. Maka saya siap menanggung resiko. Maka saya akan siap menanggung resiko. Baik, saksi dimohon untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baik, saudara saksi, tolong sebutkan identitas Anda, nama lengkap, umur, dan pekerjaan Anda. Baik, Yang Mulia, nama saya Rehendi Brian. Saya berumur 27 tahun dan saya bekerja sebagai pegawai swasta. Dan saya Yang Mulia, nama saya Muhammad Muhaimin, berumur 24 tahun dan bekerja sebagai wirausahawan. Baiklah, hakim anggota 1 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada para saksi. Silakan. Baik, Yang Mulia,
saudara saksi, apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke persidangan ini? Ya, Ya, saya tahu yang mulia. Ya. Apa hubungan Anda dengan saudara-saudari penggugat? Saya merupakan tetangga sekaligus teman dekat dari penggugat yang mulia. Untuk saya adalah sepupu dari penggugat yang mulia. Apakah saudara sekalian tahu bahwa penggugat dan tergugat itu sudah menikah? Ya, Ya, saya tahu yang saya mulia. tahu yang mulia. Kapan dilaksanakan pernikahannya? Pernikahan mereka dilaksanakan pada 4 Mei 2013 yang mulia. Baik, setelah menikah, di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Setelah Setelah menikah, mereka bertempat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat Pelajar di RT 5 RW RT 5 RW 18. 18 Desa Kaliwulu, Kecamatan Kebrakamat, Kabupaten Karanganyar yang mulia. Baik, apakah Anda mengetahui apa penyebab penggugat dan tergugat melakukan perceraian ini? Yang saya ketahui dan saya pernah mendengar bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan yang mulia. Untuk saya mengetahui tua tergugat terlalu banyak ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka yang mulia, sehingga kemudian penggugat menjadi TKW dan bekerja di luar negeri. Namun tergugat justru malah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang mulia. Baik, apakah saudara sekalian sudah pernah memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat supaya rukun kembali? Sudah yang mulia, saya sudah mencoba untuk memberikan nasihat kepada mereka, namun semua itu tidak berhasil. Untuk saya sudah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat untuk bersabar dan memaafkan tergugat, serta memberikan nasihat untuk tidak bercerai yang mulia. Baik, apakah saudara saksi sekalian masih sanggup untuk mendamaikan mereka lagi? Saya tidak sanggup lagi yang mulia. Apakah ada keterangan lain yang menurut saudara sekalian perlu untuk saudara sampaikan? Tidak ada yang mulia. Ya, yang mulia, saya ada bukti video tentang perselingkuhan tergugat. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan dari saya kepada para saksi. Bagaimana, saudari penggugat, apakah sudah cukup kesaksian dari Anda? Ya, karena sudah cukup kepada tergugat. Saya rasa sudah cukup ya. Baik, kepada tergugat, apakah ada yang kurang jelas dan perlu dipertanyakan? Tergugat sudah cukup jelas. Baiklah, saudara saksi sekalian, sudah cukup kesaksian dari Anda berdua. Anda berdua dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang ini. Ini kartu identitas Anda. Baiklah, saya rasa kesaksian dari pihak penggugat sudah cukup. Baik, majelis hakim menilai cukup dari pembuktian penggugat. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat sudah siap dengan alat-alat buktinya? Belum yang mulia, kami meminta tenggang waktu untuk menyiapkan alat bukti tersebut. Baiklah, pihak tergugat meminta waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan alat bukti. Apakah pihak penggugat merasa keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah, sidang ditunda untuk minggu depan dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Dimohon tergugat untuk menyiapkan alat-alat buktinya dan para saksinya minggu depan. Dengan ini saya nyatakan sidang ditunda dan ditutup.
Sidang ke-7 dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022. Majelis Hakim dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar 21 April 2022 dengan register perkara nomor 320 garing PDT.G garing 2022 garing PA.KRA segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 320 garing PDT.G garing 2022 garing PA.KRA pada hari Kamis 21 April 2022 antara Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat. Dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat akan segera dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Tergugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudari penggugat, apakah Anda dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia. Saya dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan. Saudara tergugat, apakah Anda dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baiklah, seperti biasa akan ada sebuah nasihat yang akan disampaikan oleh Hakim anggota 1. Monggo, silakan. Baik, jadikan anak sebagai kunci jika sewaktu-waktu rumah tangga dalam keadaan buruk. Jadikan anak sebagai hal yang utama untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan. Baik, semoga apa yang telah disampaikan oleh Hakim anggota 1 bisa menjadi pertimbangan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah menyiapkan barang bukti atau saksi-saksinya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, karena saudara sudah siap dengan alat buktinya, dimohon kepada tergugat untuk menyampaikan bukti-buktinya. Kami tidak membawa alat bukti tertulis, Yang Mulia. Namun kami menghadirkan 2 orang saksi, yakni Saudari Ainur Rafiah dan Saudari Mekana Salsabila. Dipanggil masuk menuju ruang sidang saksi tergugat, Saudari Ainur Rafiah dan Saudari Mekana Salsabila. Untuk saudara saksi, sebelum Anda memberikan kesaksian pada sidang ini, maka saudara sekalian akan disumpah oleh Hakim anggota 2. Silakan. Baiklah, kepada kedua saksi penggugat, berdiri. Saudara saksi, apakah saudara beragama Islam? Saya beragama Islam, Yang Mulia. Baik, untuk saudari saksi, mohon tirukan apa yang saya ucapkan. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Saya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Ya. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka saya siap menanggung resiko. Maka saya siap menanggung resiko. Baiklah, saksi dimohon untuk menyerahkan kartu identitasnya. Baiklah, saudari saksi, tolong sebutkan identitas Anda, nama lengkap, umur, dan pekerjaan Anda. Baik, Yang Mulia, nama saya Ainur Rafiah,
Umur saya 25 tahun dan bekerja sebagai pegawai negeri. Baik, Yang Mulia, nama saya Metana Salsabila, umur 29 tahun, pekerjaan sebagai pengusaha. Baiklah, Hakim anggota 2 dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada para saksi. Baik, Yang Mulia, Saudari saksi, apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke persidangan ini? Iya, saya tahu Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan saudara tergugat? Saya merupakan teman dekat dari tergugat Yang Mulia. Saya merupakan teman kecil tergugat, Yang Mulia. Apakah saudari sekalian tahu bahwa penggugat dan tergugat telah menikah? Iya, Yang Mulia, saya tahu. Kapan dilaksanakannya pernikahan tersebut? Pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2013, Yang Mulia. Setelah menikah, di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Setelah menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Pelajar RT 5 RW 18, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebrat, Kabupaten Karanganyar, Yang Mulia. Apakah Anda mengetahui apa penyebab penggugat dan tergugat melakukan perceraian ini? Saya pernah mendengar bahwa tergugat tersebut melakukan perselingkuhan. Namun saya yakin hal itu tidak benar dan hanya tuduhan semata, Yang Mulia. Saya mengetahui bahwa orang tua tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Namun hal itu semata-mata untuk kebaikan mereka, Yang Mulia. Apakah saudari sekalian sudah pernah memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat supaya rukun kembali? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah mencoba untuk memberikan nasihat, namun hal tersebut tidak berhasil. Apakah ada keterangan lain yang menurut saudari sekalian perlu untuk disampaikan? Iya, Yang Mulia, terkait tuduhan dari pihak penggugat tersebut yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan menunjukkan bukti video itu adalah tidak benar, Yang Mulia. Yang terjadi sebenarnya ialah bahwa pada saat itu saudara tergugat berada di sebuah kafe bersama dengan saya dan beberapa teman saya. Kemudian pada saat itu tergugat bercerita tentang kondisi rumah tangganya dan meminta masukan kepada kami, Yang Mulia, sehingga bukti video perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Tidak ada yang perlu saya sampaikan lagi, Yang Mulia. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan dari saya kepada para saksi. Baiklah, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah cukup kesaksian dari Anda? Saya rasa kesaksian sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudari penggugat, apakah ada yang kurang jelas dan perlu dipertanyakan lagi? Tidak, Yang Mulia. Keterangan saksi dari tergugat sudah cukup jelas. Baiklah, saudara saksi sekalian, sudah cukup kesaksian Anda berdua. Anda berdua dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Ini kartu identitas Anda. Baiklah, saya rasa kesaksian dari pihak tergugat sudah cukup. Untuk sidang selanjutnya, pembacaan kesimpulan akan dilaksanakan pada 1 minggu yang akan datang. Untuk sidang kali ini saya rasa sudah cukup, maka dengan ini saya nyatakan sidang dibuka, ditunda, dan ditutup.
Sidang ke-8 dengan agenda pembacaan kesimpulan akan dilaksanakan pada Kamis 28 April 2022. Dimohon para pihak untuk hadir tepat waktu. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar 28 April 2022 dengan register perkara nomor 320-P-P-2022-2022-PA-KRA segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 320-PD-G-2022-PA-KRA pada hari Kamis 28 April 2022 antara Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat. Dengan agenda pembacaan kesimpulan akan segera dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik. Saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik. Saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti untuk persidangan ini? Iya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah Anda sudah siap untuk membacakan kesimpulan? Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat, silakan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 320-G-2022-PA-KRA Karanganyar 28 Maret 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, perihal kesimpulan penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini. Isfaul Hasanah, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Lajer, RT 5 RW 18 Desa Kaliwulu, Kecamatan Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Muhammad Fairis, umur 33 tahun, alamat di Lajer, RT 5 RW 18, Desa Kaliwulu, Kecamatan Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut tergugat. Dengan ini, penggugat menyampaikan kesimpulan atas perkara nomor 320-PD-G-2022-PA-KRA sebagai berikut. Dalam eksepsi. 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan di dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap ada dalil sebagaimana dalam replik. 2. Bahwa penggugat berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat dengan kesimpulannya adalah mempertegas jika penggugat tetap dalam dalil dan alasan-alasan dalam gugatannya. Tentang alat bukti, 1. Alat bukti surat. A. Fotokopi kartu tanda penduduk, bahwa dengan alat bukti ini yang bersangkutan benar-benar pihak penggugat. B. Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 152-09-V-2013 yang diterbitkan pada 4 Mei 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Sukoharjo, bahwa dengan adanya surat ini menjadi bukti bahwa penggugat dan tergugat merupakan sepasang suami istri yang sah. 2. Alat bukti saksi. Alat bukti saksi yang dihadirkan penggugat. A. Saksi 1 bernama Raihan Librian adalah saksi yang merupakan kakak dari tergugat, merupakan kakak ipar penggugat. Adapun saksi 1 memberikan keterangan bahwa dalil-dalil yang disebutkan sudah sesuai. B.
Saksi 2 bernama Muhammad Muhaimin merupakan adik penggugat. Adapun saksi 2 memberikan keterangan bahwa dalil penggugat sudah sesuai. Dengan demikian, maka keterangan harus diterima. Kesimpulan bahwa keterangan saksi dari penggugat di atas membuktikan jika dalil penggugat menang, yaitu tergugat memang melakukan apa yang diutarakan oleh penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagaimana berikut. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Subsidiar, apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini diajukan, harapannya mendapatkan keputusan seadil-adilnya. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penggugat Iswal Hasanah. Baik, selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 320 garing PDT.G garing 2022 garing PRA.KRA antara Muhammad Fairis selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Isfaul Hasanah selanjutnya disebut sebagai penggugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, perihal kesimpulan tergugat atas perkara nomor 320 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA.KRA. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Fairis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, berkediaman di Lajar, RT 5, RW 18, Desa Kaliwulu, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, melawan Isfaul Hasanah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, berkediaman di Lajar, RT 5, RW 18, Desa Kaliwulu, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini menyampaikan kesimpulan atas perkara nomor 320 garing PDT.G garing 2022 garing PA.KRA sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, kualifikasi perbuatan yang diajukan penggugat tidak jelas. 2, tergugat tetap pada prinsip dalil-dalil dalam jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil penggugat dalam gugatan dan repliknya. 3, dalil-dalil yang diungkapkan penggugat tidak berdasarkan hukum. 4, dalil-dalil penggugat tidak sesuai adanya. Dalam pokok perkara, 1, menolak gugatan dan replik penggugat seluruhnya. 2, bahwa tergugat berdasarkan hal tersebut di atas, maka tergugat dengan kesimpulannya adalah mempertegas menolak jika tergugat tetap dalam dalil dan alasan-alasan dalam penggugat. Primer, dalam eksepsi 1, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Subsidiar, dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang sebaik-baiknya. Demikian kesimpulan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat tergugat Muhammad Fairis. Baiklah, setelah mendengar kesimpulan dari masing-masing pihak, saya ingin menanyakan apakah masih tetap ingin menindaklanjuti kasus ini? Kepada saudari penggugat, apakah masih hendak menindaklanjuti dari kasus ini? Iya, Yang Mulia. Kami masih ingin menindaklanjuti kasus ini. Bagaimana dengan pihak tergugat? Iya, Yang Mulia, kami masih ingin menindaklanjuti kasus ini. Baiklah, kami akan menindaklanjuti kasus ini dengan bermusyawarah. Kepada pihak penggugat dan tergugat, dimohon untuk keluar dari ruang sidang terlebih dahulu. Penggugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, untuk para pihak diharapkan memperhatikan dengan seksama. Dengan ini berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka majelis hakim akan menyusun putusan dan sidang pembacaan putusan akan disampaikan pada minggu depan.
Dengan ini saya nyatakan sidang dibuka, ditunda, dan ditutup. Sidang dengan agenda pembacaan putusan akan dilaksanakan pada hari Kamis 5 Mei 2022. Dimohon para pihak dan kuasa hukumnya hadir tepat waktu. Dipersilakan kepada majelis hakim untuk menjelaskan ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar 5 Mei 2022 dengan register perkara nomor 320-G/P2022-2022-PA.KRA segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 320-PD-G/2022-PA.KRA pada hari Kamis 25 Mei 2022 antara Isfaul Hasanah binti Ghazali sebagai penggugat melawan Muhammad Fairis bin Ahmad sebagai tergugat dengan agenda pembacaan kesimpulan akan segera dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Penggugat atas nama Isfaul Hasanah binti Ghazali dan tergugat atas nama Muhammad Fairis bin Ahmad dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saudari penggugat, apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan? Iya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan. Baiklah, saudara tergugat, apakah Anda dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti persidangan? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit nasihat bahwa apapun isi putusan yang majelis hakim sampaikan, dimohon untuk pihak penggugat dan tergugat tetap memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anaknya. Baiklah, saya lanjutkan. Saudari penggugat sudah siap mendengarkan pembacaan putusan ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah sudah siap untuk mendengarkan hasil putusan? Saya sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, pada hakim anggota 1 dipersilakan membacakan hasil putusan. Baik, Yang Mulia. Putusan nomor 320-PDT-G/2022-PA-KRA. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara penggugat atas nama Isfaul Hasanah, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Lajer, RT 5 RW 18, Desa Kaliwulu, Kecamatan Keramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada penggugat, Supagat, SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di ACH Supangat dan partner yang beralamat di Jalan Raya Solo, Sragen, KM 10,5 Seroyo, RT 1 RW 10 Jaten, Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 7 Maret 2022 dengan register nomor 117/PDT.G/2022-PA-KRA melawan tergugat atas nama Muhammad Fairis, umur 33 tahun, alamat di Lajer RT 5 RW 18, Desa Kaliwulu, Kecamatan Keramat, Kabupaten Karanganyar, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut setelah membaca surat-surat yang berkaitan, setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, setelah memeriksa bukti-bukti. Duduk perkara. Menimbang bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 1 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 7 Maret 2022 dengan register perkara nomor 320-PDT.G/2022-PA.KRA telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. 1.
bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 4 Mei 2013, sebagaimana yang tercatat dalam bukti kutipan akta nikah nomor 152/09/5/2013. 2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus sejaka. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat di Lajer RT 5 RW 18 Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kabakramat, Kabupaten Karanganyar. 4. Bahwa kemudian setelah 3 bulan tinggal di rumah orang tua tergugat minta kepada penggugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat karena tergugat ada masalah dengan keluarga besar tergugat terkait dengan masalah warisan, dan kemudian penggugat sepakat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat hingga sekarang. 5. Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Aldebaran, lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Mei 2014. 6. Dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat semula rukun dan baik-baik saja. Akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. 7. Bahwa orang tua tergugat selalu meminta supaya penggugat dan tergugat untuk segera membuat rumah tinggal sendiri, padahal antara penggugat dan tergugat belum ada kemampuan untuk membuat rumah sendiri. Tidak hanya itu, orang tua tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada penggugat dan menuduh penggugat selalu menghabiskan uang tergugat. 8. Bahwa dampak dari orang tua tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat menjadikan hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis dan sering menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Bahkan tanpa ada sebab yang jelas, tergugat juga minta kepada penggugat untuk bercerai dan penggugat mempersilahkan agar tergugat yang mengajukan. 9. Bahwa kemudian demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat mencoba untuk mewujudkan keinginan orang tua tergugat dengan cara bekerja mencari uang sendiri ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. 10. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018, penggugat berangkat untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Taiwan. 11. Bahwa kemudian setelah 2 tahun penggugat bekerja di Taiwan, tepatnya pada tahun 2020, penggugat mampu mewujudkan apa yang diminta oleh orang tua tergugat, yaitu mampu membuat rumah tinggal sendiri. Namun yang terjadi justru tergugat bukannya berterima kasih kepada penggugat, tetapi malah berselingkuh dengan wanita lain. 12. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2021 tergugat ketahuan berselingkuh dan diketahui oleh suami selingkuhan tergugat yang kemudian dilaporkan di Polres Karanganyar. 13. Bahwa dengan demikian penggugat merasa sangat disakiti dan tidak dihargai oleh penggugat, serta penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dengan tergugat, dan juga karena sudah 3 tahun lebih tidak tinggal satu rumah lagi, pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Karanganyar. 14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf B 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf B 1 Kompilasi Hukum Islam. Dan 15, bahwa karena pembuatan dan tingkah laku tergugat yang tidak bisa memberi contoh yang baik bagi anak, terutama dari sisi akhlak dan moral, maka mohon agar hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya dan sesuai dengan kompilasi hukum Islam, pasal 105 huruf A, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon agar kuasa Ketua Pengadilan Agama Kelas Karanganyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primernya 1, mengabulkan gugat cerai penggugat untuk seluruhnya. 2, menjatuhkan talak 1 bain subro tergugat terhadap penggugat. Menyatakan
menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Aldebaran lahir di Karanganyar tanggal 11 Mei 2014 diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap wakili kuasa mendatangkan tergugat hadir in person. Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati penggugat dan tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan serta hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia. Bahwa majelis hakim telah memerintah penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Karanganyar bernama Ismail Khairiyah bernama Pengungat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2022, mediasi dinyatakan telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil. Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat. Bahwa selanjutnya penggugat di depan sidang menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 tentang gugatan hak asuh anak. Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk aslinya diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kode bukti P.1. Kemudian fotokopi kutipan akta nikah nomor 152/9/5/2013. Dokumen asli bukti tersebut diterbitkan tanggal 4 Mei 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Kode bukti P.2. Bahwa selain bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 orang saksi. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut. Pertama, Metana Sasabio, umur 56 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung penggugat. Selanjutnya saksi tersebut dibawa sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai menantu, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan. Selanjutnya tinggal di rumah saksi. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat berlangsung rukun. Namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun disebabkan masalah ekonomi di mana penghasilan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa pada tahun 2018 penggugat berangkat ke Taiwan bekerja sebagai TKW, tetapi setelah penggugat bekerja sebagai TKW, tergugat justru menjalin hubungan dengan perempuan lain. Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut karena merupakan tetangga di desa. Bahwa saksi sering mendengar penggugat bertengkar dengan tergugat baik sebelum penggugat berangkat ke Taiwan maupun setelah penggugat bekerja sebagai TKW. Bahwa selama penggugat berada di Taiwan, penggugat dengan tergugat bertengkar melalui ponsel. Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat, tetapi penggugat tidak bersedia. 2. Ain Rofi'a, umur 62 tahun, agama Islam, saksi mengaku sebagai paman penggugat. Selanjutnya, saksi tersebut dibawa sumpah menurut agamanya. Memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengenal tergugat setelah menikah dengan penggugat, bahwa setelah menikah penggugat tergugat tidak tinggal di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun disebabkan masalah ekonomi di mana penghasilan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahwa pada tahun 2018 penggugat berangkat ke Taiwan bekerja sebagai TKW, tetapi setelah penggugat bekerja sebagai TKW, tergugat justru menjalin hubungan dengan perempuan lain. Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut karena merupakan tetangga di desa. Bahwa saksi sering mendengar penggugat bertengkar dengan tergugat baik sebelum penggugat berangkat ke Taiwan maupun setelah penggugat bekerja sebagai TKW. Bahwa selama penggugat berada di Taiwan, penggugat dengan tergugat bertengkar melalui ponsel. Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat, tetapi penggugat tidak bersedia. Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap
pada dalil gugatan dan memohon putusan. Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa menunjuk surat gugatan akuo, majelis hakim menilai oleh karena penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Karanganyar perihal mana tidak diajukan eksepsi, maka berdasar bagi majelis untuk menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa mengenai kedudukan kuasa penggugat, majelis hakim telah memeriksa surat kuasa yang telah diregistrasi di Panitera Pengadilan Agama Karanganyar beserta lampiran dokumen berupa fotokopi berita acara pengadilan sumpah sebagai advokat dan fotokopi kartu tanda anggota yang berlaku, menimbang bahwa merujuk maksud pasal 123 ayat 3 HIR dan memperhatikan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa. Majelis hakim menilai kuasa penggugat memenuhi syarat sebagai kuasa. Dengan demikian dapat dinyatakan sah mendampingi serta bertindak untuk dan atas nama memberi kuasa. Menimbang bahwa Pengadilan Agama Karanganyar telah berupaya agar penggugat dengan tergugat dapat berkumpul kembali sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut telah dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang dan oleh mediator bernama Fahrul Rozi, SAG MHI dalam proses mediasi guna memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Menimbang bahwa pokok gugatan penggugat yaitu meminta agar pengadilan menjatuhkan talak 1 tergugat terhadapnya dengan alasan rumah tangganya tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan perbuatan tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain. Sehingga dengan kondisi tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami istri. Menimbang bahwa tergugat di depan sidang menyatakan, mengakui dan membenarkan seluruh isi gugatan penggugat. Selanjutnya menyatakan bersedia bercerai karena menyadari bahwa tergugat telah melakukan kesalahan fundamental dalam rumah tangga. Menimbang bahwa meskipun tergugat telah mengakui seluruh isi gugatan penggugat, namun demikian majelis hakim tetap membebankan kewajiban bukti bagi penggugat mengingat karakteristik prinsip pembuktian dalam perkara cerai yang mempunyai kekhususan. Hal mana ketidakhadiran lawan dan atau mengakui murni dari lawan tidak serta-merta menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan pijakan dalam memutus. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah bermaterai dan dinazagel dalam hal ini telah memenuhi maksud pasal 1 angka 2 Junto pasal 3 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Oleh sebab itu akan dipertimbangkan menimbang bahwa bukti P1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti mana sesuai dengan aslinya, memuat identitas kependudukan penggugat, berpijak pada bukti tersebut, maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat terdaftar sebagai penduduk dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Karanganyar. Fit pasal 1 pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang administrasi kependudukan. Menimbang bahwa berdasarkan P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, majelis hakim menilai bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formil dan material sebagai akta autentik. Dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Menimbang bahwa penggugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal 144, pasal 145 ayat 1 angka 3E dan pasal 147 HIR sehingga
kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa substansi dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa di antara penggugat dengan tergugat sering terlibat pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi keluarga sehingga penggugat akhirnya berangkat ke Taiwan untuk bekerja sebagai TKW, tetapi pertengkaran semakin memuncak karena saat penggugat berada di Taiwan, ternyata tergugat justru menjalin hubungan dengan wanita lain. Lebih lanjut, saksi menerangkan telah mendamaikan menasihati penggugat agar rukun lagi tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi sebagai tersebut di atas bersesuaian satu sama lain. Keterangan mana berdasarkan pada pengetahuan langsung saksi sehingga kualitas kesaksiannya telah memenuhi maksud pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR, oleh karena itu dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat, pengakuan tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat diperoleh fakta bahwa sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tergugat terkait dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, hal mana dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 disebabkan masalah ekonomi keluarga. Bahwa puncak pertengkaran terjadi saat penggugat berada di Taiwan disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun. Bahwa selama masa pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dan tergugat semakin menunjukkan sikap tidak saling peduli dan telah melalaikan tanggung jawabnya. Bahwa pihak keluarga melakukan upaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat. Bahwa pihak keluarga, kedua belah pihak tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai pada dasarnya dalil penggugat perihal ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan 3 indikator sebagai berikut. Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun secara terus-menerus berpisah, mana diawali dengan adanya perselisihan di antara penggugat dan tergugat. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, hubungan atau komunikasi di antara penggugat dengan tergugat tidak terjalin sebagaimana lazimnya suami istri. Bahwa upaya pihak keluarga untuk mendamaikan telah optimal namun tidak berhasil. Pun pengadilan baik melalui mediator yang ditunjukkan maupun oleh majelis hakim setiap sidang selalu mengupayakan agar penggugat dengan tergugat kembali rukun. Tidak berhasil karena baik penggugat maupun tergugat sama-sama menghendaki perceraian. Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat, di mana pilihan memutuskan ikatan pernikahan tersebut tidak bisa diukur berdasarkan kesalahan dari salah satu pihak. Hal fundamental yang perlu ditelisik adalah apakah kehidupan rumah tangga tersebut masih memungkinkan terwujudnya kehidupan yang sakinah mawaddah dan rahmah. Menimbang bahwa incasu berpihak pada indikator-indikator sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis hakim menilai hubungan antara penggugat dengan tergugat telah benar-benar retak. Rasa cinta di antara keduanya telah memudar berganti dengan rasa benci atau setidaknya muncul rasa tidak tenang, tidak nyaman di salah satu pihak. Oleh sebab itu, upaya penasihatan oleh keluarga maupun kerabat, bahkan oleh majelis hakim dalam persidangan serta pada proses mediasi dalam rangka menyelamatkan perkawinan penggugat dan tergugat tidak berhasil. Menimbang bahwa konteks itu, maka tidak relevan lagi untuk mengetahui lebih jauh tentang siapa pihak yang menjadi penyebab atau pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38/K.AG garing 1990 tanggal 5 Oktober 1991 dengan abstraksi hukum bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti adalah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak. Menimbang bahwa majelis hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas nampak tidak lagi terhayati di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berpijak 3 indikator yang telah disebutkan di atas. Menimbang bahwa perceraian itu pasti menimbulkan mudarat atau bentuknya. Namun mempertahankan ikatan perkawinan yang di dalamnya tidak lagi terdapat ketenangan, ketentraman, rasa saling kasih sayang, berpotensi melahirkan mudarat dengan skala yang lebih besar. Maka dalam konteks itu majelis hakim mengutip kaidah usul yang dalam hal ini dijadikan pijakan untuk memutus perkara, yang artinya apabila ada 2
hal yang sama-sama mengandung bahaya atau mudarat, maka harus dipilih satu di antara yang lebih kecil mudaratnya. Menimbang bahwa merujuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2200 nomor 237 garing K garing AG garing 1999 tanggal 17 Maret 1999 dengan abstraksi hukum bahwa berselisih cekcok hidup tidak dalam satu tempat kediaman dan atau salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan perkawinan. Hal itu adalah fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Junto pasal 116 huruf F Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam, oleh sebab itu patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa telah dengan demikian memenuhi maksud pasal 119 ayat 2 huruf C Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dengan komplikasi hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 475.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah oleh Abdul Hizam Muna Arfa SH sebagai ketua majelis dan Sida Azizah dan DR Muslih masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Diza Indraswati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya tergugat. Hakim anggota, ketua majelis, hakim anggota juga panitera pengganti. Berikut perincian biaya perkara. Biaya pendaftaran 30.000, biaya proses 75.000, biaya pengadilan 320.000, biaya PNBP surat kuasa 10.000, biaya PNBP pengadilan 10.000, biaya redaksi 10.000, biaya materai 10.000. Jumlah 475.000. Baik, apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk disidang kembali. Majelis hakim memberi waktu 14 hari setelah para pihak menerima salinan putusan ini. Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang dinyatakan putus selesai. Marilah bersama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara nomor 320-PD-TTG-2022-PA-KRA pada hari ini Kamis 5 Mei 2022 dinyatakan telah selesai. Majelis hakim dipersilakan untuk menjalankan ruang sidang dan dimohon para hadirin untuk berdiri.